Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kawan tukang servis ini. Tukang servis bawa dinamo exhaust fan keadaannya seperti ini nih. Ini udah dilangsungin fuse-nya nih, keluar kawatnya 2 ya. Exhaust fan ini keluar kawat 4 semuanya. Ini yang jadi 1, 2 lilitan ini ya, penggabungan antara luar dan dalam. Ini bagian dalamnya kanan dan kiri memang keluar kawatnya 4. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Kata yang servis ini teman saya, ini ada yang putus bagian luar, dicari-cari nggak ketemu. Semuanya udah dicopot-copotin dari iketan, semuanya masih nggak ketemu. Ini pakai tempat saya. Jadi caranya seperti ini, sangat mudah sekali ya sebenarnya. Kalau putus tidak ketemu, triknya tuh seperti ini. Ini trik jitu banget ini. Maka saya bagikan buat teman-teman, buat saudara-saudara dimanapun berada, trik cara mencari dinamo putus. Kalau tidak ketemu cara bagaimana, nanti saya kasih tahu. Kita akan tes dulu bagian dalam hidup. Ini dalam nih ya, karena lilitannya ada di dalam. Seperti biasa kita gunakan tester kali 100. Kita akan ulangin lagi bagian dalam ini hidup, karena ini kawat kan ada 4 ya, ada luar dan yang dalam. Dan ini bagian luar ini. Nah, kita akan tes bagian luar. Tadi yang bagian dalam hidup, bagian luar mati. Ini yang bagian luar ada yang putus karena kawatnya sangat kecil sekali ya. Yang bagian dalamnya ini hidup ya, tidak bermasalah. Permasalahannya ada di luar ini mati bagian luar. Bagian luar ini ada keluar dari kutub satu ke kutub yang lain. Ini keluarnya cuma 1 ya, semua exhaust fan seperti itu. Kalau yang keluar lilitannya 4. Ini ada 1 ini keluar, di sini juga ada 1 keluar. Jadi nyebrang ya, nyebrang kutubnya ini kawatnya cuma 1. Jadi caranya bagaimana, kita akan melihat dari penyeberangan kawat ini ya. Nah, kita akan dekatkan lagi supaya jelas. Nah, kita akan jelaskan ini keluarnya lilitan cuma 1. Nah, akan jelas banget tuh. Lilitannya cuma 1 ini, dari kutub ini kemarin ini cuma 1, kelihatan nyebrang. Karena kawatnya sangat kecil jadi harus didekatkan sekali, mungkin menggunakan kaca pembesar. Ini 0,12 kawatnya, kecil banget. Memang exhaust kecil. Kita akan kerok dulu ya. Nah, setelah kita kerok lalu kita akan tes. Dari 1 kutub kita akan tes ya, bagaimana kondisinya, hidup atau mati. Ternyata hidup ya. 1 kutub ini hidup, bagus, berarti langkah ke kutub ke berikutnya. Nah, ini berikutnya kutubnya ini kita akan kerok dulu nih. Ini kawatnya kecil jadi keroknya pelan-pelan aja nih. Kalau terlalu kencang pasti putus. Setelah kita kerok kita tes hidup ya, tanda-tanda kehidupan ada. Lalu kutub ke berikutnya. Nah, ini nih, ini ada, masih ada 1 nih. Kita akan kerok dulu nih. Nah, karena kawatnya ini agak panjang jadi keroknya nyebrang menggunakan kuku. Kalau kencang tinggal kerok aja bisa. Nah, kita kerok sedikit aja nih, kecil banget. Setelah kita kerok kita akan tes lagi ya. Dari 2 lilitan ini yang kita kerok barusan, 1 lilitan kita kerok lagi, ternyata nih hidup. Berarti langkah berikutnya kutub yang sebelah sini nih ada yang putus, karena di akhir dari kutub ini tidak hidup ya. Ini ada yang putus di sini, karena di kutub ini hidup. Ini tadi mana nih yang udah kita kerok di kutub ini nih, mana ini? Nah, ini kan hidup ini. Nah, ini kan hidup. Di kutub ini keluarnya lilitan tidak hidup, otomatis kutub ini yang putus. Nah, kita akan cari fokus di kutub yang sebelah sini nih. Ini yang mati, yang putus.
kita kerok kayaknya. Jadi caranya tuh seperti ini, trik jitu banget ini. Kita kerok yang posisi kutub itu berkeluaran ya, keluarnya di sini nih. Berarti bersampingan atau sebelahan. Nah, kita dekatkan lagi karena kutubnya kan keluar dari situ tuh. Nyebrangnya kan. Nah, kita kerok sebelahnya nih. Nah, setelah kita kerok, lalu kita akan tes lagi menggunakan tester. Kondisi bagaimana setelah kita kerok, mati. Berarti kutub ini benar mati nih. Kutub ini mati. Nah, kita ukur lagi dari kutub, kita pindahkan tester yang barusan kita kerok ya, yang masih posisi di luar juga nih. Nah, ini hidup, ini hidup. Jadi kutub ini hidup dan kemarinya mati. Jadi kalau dijadikan satu kemari, jadikan satu, jadi kan hidup semua, nyambung semua ya. Dan dinamo tidak akan panas karena kutub ini keluarnya kan kemari. Nah, ini kan hidup ini hidup akan jadikan satu. Dan kemari juga kutubnya ini yang kita nyebrangnya ini juga hidup. Nah, ini hidup ini. Jadi kalau dijadikan satu, ini akan hidup ya. Tidak akan panas karena apa? Ini keluarnya kawat di sini. Yang kita putus nih. Ini kan keluar kawat di sini. Nah, kita nyambungnya juga di sebelahnya kan. Tidak terlalu jauh atau tidak meninggalkan kutub yang lain gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Jadi kita jumpernya ini masih posisi di satu kutub itu tidak akan panas. Tidak panas. Kalau kita ngambil di kutub yang lain ya kan mungkin kehilangan satu kutub. Ini kan ada 4 kutub, itu yang bisa mengakibatkan dinamo panas. Jadi ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Jadi saya jelaskan di sini supaya yang belajar itu supaya paham dan prakteknya hasilnya supaya maksimal. Menurut saya tuh maunya tuh seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah. Kita belajar, kita harus serius, benar-benar serius. Nah, kan ini udah kita sambung, lalu kita akan tester. Nah, ini mana nih? Nah, setelah kita sambung, nah solder, lalu kita akan tester. Kondisinya hidup, alhamdulillah nih ya, hidup. Yang dalam hidup, bagian luar juga hidup ini, bagian luar. Nah, kan hidup ini, luar hidup, dalam udah hidup semua. Alhamdulillah. Tadi yang disambung mana ya? Nah, ini yang disambung, yang disolder, putusnya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.